warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma fuzzy. Definisi dari algoritma fuzzy yaitu suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Untuk sistem yang sangat rumit, penggunaan logika fuzzy atau fuzzy logic adalah salah satu pemecahan masalahnya. Sistem tradisional dirancang untuk mengontrol keluaran tunggal yang berasal dari beberapa masukan yang tidak saling berhubungan. Karena ketidakketergantungan ini, penambahan masukan yang baru akan memperumit proses kontrol dan membutuhkan proses penghitungan kembali dari semua fungsi. Kebalikannya, penambahan masukan baru pada sistem fuzzy, yaitu sistem yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip logika fuzzy, hanya membutuhkan penambahan fungsi keanggotaan yang baru dan aturan-aturan yang berhubungan dengannya. Sistem fuzzy secara umum terdapat 5 langkah dalam melakukan penalaran, yaitu yang pertama, memasukkan input fuzzy, yang kedua, mengaplikasikan operator fuzzy, yang ketiga, mengaplikasikan metode implikasi, yang keempat, komposisi semua output, dan yang kelima, defuzzifikasi. Keuntungan sistem fuzzy yang pertama yaitu memproses awal sejumlah besar nilai menjadi sebuah nilai derajat keanggotaan pada sistem fuzzy, mengurangi jumlah nilai menjadi sebuah nilai derajat keanggotaan pada sistem fuzzy, mengurangi jumlah nilai yang harus dipergunakan pengontrol untuk membuat suatu keputusan. Sistem fuzzy mempunyai kemampuan penalaran yang mirip dengan kemampuan penalaran manusia. Hal ini disebabkan karena sistem fuzzy mempunyai kemampuan untuk memberikan respon berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, tidak akurat, dan ambigu. Alasan menggunakan metode fuzzy yaitu yang pertama, logika fuzzy sangat fleksibel. Yang kedua, logika fuzzy memiliki toleransi. Yang ketiga, konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. Yang keempat, logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Yang kelima, logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang keenam, logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Dan yang ketujuh, logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Metode implementasi fuzzy. Yang pertama adalah metode Tsukamoto, yang kedua metode Sugeno, dan yang ketiga metode Mamdani. Dan metode Tsukamoto yaitu setiap konsekuen direpresentasikan dengan himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan monoton. Output hasil inferensi masing-masing aturan adalah Z, berupa himpunan biasa yang ditetapkan berdasarkan predikatnya. Hasil akhir diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobotnya. Metode Sugeno ini mirip dengan metode Mamdani, hanya output konsekuen tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Ada dua model metode Sugeno, yaitu metode fuzzy Sugeno orde 0 dan metode fuzzy Sugeno orde 1. Dan yang terakhir adalah metode Mamdani. Metode Mamdani aplikasi fungsi implikasi menggunakan min, sedangkan komposisi aturan menggunakan metode max. Metode Mamdani dikenal juga dengan metode max-min. Inferensi output yang dihasilkan berupa bilangan fuzzy, maka harus ditentukan suatu nilai Kripke tentu sebagai output. Proses ini dikenal dengan defuzzifikasi. Dan langkah umum pengembangan metode model fuzzy yaitu mendefinisikan karakteristik model secara fungsional dan operasional, dan mendekomposisi variabel-variabel ke dalam himpunan fuzzy, membentuk aturan-aturan, mendefinisikan metode defuzzifikasi, menjalankan simulasi sistem, pengujian, mengatur dan memvalidasi. Apabila tidak masih kurang datanya, akan kembali mendekomposisi variabel-variabel ke dalam himpunan fuzzy, menghubungkan ke sistem produksi dan hasil output. Contoh soal di sini diambil menggunakan metode Tsukamoto. Hasilnya adalah sebuah perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar hingga mencapai 5.000 kemasan per hari, dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang paling banyak sampai 600 kemasan per hari dan paling sedikit sampai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya,
sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimal 7.000 kemasan per hari. Serta demi efisiensi mesin dan sumber daya manusia, setiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Apabila, dan ini adalah rules-rulesnya, apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan sebagai berikut. Rule 1 yaitu jika permintaan turun dan persediaan banyak, lalu produksi barang berkurang. Jika permintaan turun dan persediaan sedikit, produksi barang berkurang. Jika permintaan naik dan persediaan banyak, produksi akan bertambah. Rule 4 yaitu jika permintaan naik dan persediaan sedikit, produksi barang bertambah. Berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Di sini ada 3 variabel yang digunakan: permintaan, persediaan, dan juga produksi. Permintaan 1.000 sampai 5.000, X sama dengan dikurang X sama dengan 4.000. Persediaan 100 sama dengan 600, Y sama dengan 300. Produksi 2.000 sampai 7.000. Permintaan terdiri dari 2 himpunan Fuji, turun dan naik. Di sini ada dimasukkan ke dalam rumusnya. X kurang dari 1.000 dan X kurang dari sama dengan 5.000 dan lebih dari sama dengan 1.000. Dimasukkan nilai keanggotaan untuk permintaan yaitu 4.000. Ada dimasukkan 4.000, 5.000 dikurangi 4.000 yang tadi dibagi dengan 4.000 sama dengan 0,25. Apabila permintaan naik, 4.000 dikurangi 1.000 dibagi dengan 4.000, nilai permintaan hasilnya 0,75. Persediaan terdiri dari 2 himpunan Fuji, sedikit dan juga banyak. Apabila sedikit, ini dalam rumus Y kurang dari 100 dan atau Y kurang dari sama dengan 600 dan lebih dari sama dengan 100. Apabila permintaan banyak, Y lebih dari 100, Y kurang dari 100 dan Y kurang dari sama dengan 600 dan Y lebih dari sama dengan 100. Masukkan ke rumus dan ditemukan ini adalah 0,6, yang paling sedikit dan yang paling banyak 0,4. Produksi terdiri dari 2 himpunan Fuji, berkurang dan juga bertambah. Di sini apabila berkurang, masukkan dalam Z kurang dari 2.000. Di sini Z juga lebih dari sama dengan 2.000 dan kurang dari sama dengan 7.000. Bisa juga Z lebih dari 7.000. Apabila bertambah, Z di sini kurang dari 2.000 dan juga Z lebih dari sama dengan 2.000 dan kurang dari sama dengan 7.000. Permintaan turun yaitu sebesar 0,25, dan apabila permintaan naik 0,75 yang tadi, permintaan sedikit 0,6 dan permintaan banyak 0,4. Nilai predikat dan Z dari setiap aturan rule 1, predikat 1, permintaan turun, persediaan banyak. Dimasukkan dalam rumusnya, permintaan 4.000 dan permintaan banyak 300 dan dihasilkan 0,25. Dari kemudian produksi barang berkurang, itu bisa 7.000 dibagi dengan 5.000 sama dengan 0,25, yang hasilnya nanti ada 5.750. Rule 2, permintaan turun dan persediaan sedikit. Minimal permintaan turun 4.000 dan persediaan sedikit 300.